Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kembali lagi bersama aku di channelku ini. Iakan aja. Ini nama baru ya di channel aku. Jadi di sini aku akan berbagi tips bagaimana cara memasang ring piston anti bocor. Jadi sebelum kita memasang ring, kita harus mengetahui mana itu ring kompresi, mana itu ring oli gitu ya. Ini bagi pemula yang seperti saya. Jadi ring kompresi itu terbagi menjadi dua, yaitu ring kompresi 1 dan ring kompresi 2. Ring piston itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ring oli, ring kompresi 1 dan ring kompresi 2. Lalu ring kompresi oli terbagi menjadi 3 bagian juga. Ada ring oli yang keriting, ini yang cacing ya. Baru ring oli yang tipis 1 dan ring oli yang tipis kedua. Oke, lanjut. Untuk menandai ring kompresi 1 dan ring kompresi 2 ialah yang pertama dari gelapnya. Ini second ya. Ini yang ada bekas gitu. Jadi aku punya bekas karena baru nggak ada. Jadi bekas aja dulu gitu ya. Ini punyanya motor. Kalau di sini bilangnya kereta. Nah, punya kereta Shogun SP yang diaplikasikan ke kereta MX atau motor MX gitu ya. Jadi menandai ring kompresi 1 dan ring kompresi 2 yaitu dari warnanya. Ring kompresi 1 itu cenderung lebih terang daripada ring kompresi 2 kalau kita baru beli baru gitu ya. Itu yang pertama dari warna. Yang kedua menandainya apabila dia warnanya sama-sama gelap atau sama-sama terang dari ketajaman ring. Nah, pinggir ini ya, dari pinggir ini nih. Nah, kita rasakan mana yang lebih tajam itu ring kompresi 2. Mana yang tumpul itu ring kompresi 1. Nah, jadi ring kompresi 1 itu letaknya berada di paret yang paling atas. Ring kompresi 2 itu letaknya yang ada di tengah-tengah, paret yang di tengah-tengah. Dan ring oli yang berada di bagian sini ya. Oke, lanjut. Lalu pemasangan pada ring kompresi 1 dan ring kompresi 2. Pemasangan yang benar adalah dia biasanya kalau kita beli ring, kalau kita ganti ring atau memasang ring piston yang baru, dia itu ada tanda N atau oversize-nya di atas. Nah, misalnya seumpama ini adalah tanda N atau tanda oversize-nya, itu posisi piston seperti ini, dia menghadapnya begini. Menghadapnya begini ya gitu. Nah, baru selanjutnya di sini saya akan menjelaskan apa sih guna ring kompresi 2 dan ring kompresi 1. Kenapa dia tumpul, kenapa dia tajam. Jadi menurut pengetahuan saya sejauh ini saya hanya memahami di bagian ring kompresi 2. Kenapa ring kompresi 2 lebih tajam? Gunanya adalah dia untuk membilas sisa-sisa oli yang akan masuk ke ruang bahan bakar. Oke. Gunanya adalah membilas oli yang tersisa yang akan masuk ke ruang bahan bakar. Itulah mengapa lebih tajam ring kompresi 2. Baru lanjut, cara pemasangannya adalah yang pertama kita masang ring oli ya. Ring oli keriting dulu yang pertama. Jadi
ini tips anti ngebul saya pribadi ya. Jadi pemasangan yang benar adalah putusan yang ada di ring oli ini kita letakkan di sini. Letakkan di sini ya. Letakkan di sini. Oke. Baru ring oli satu yang tipis kita letakkan silang di sini ya. Maklum ya, kamera handphone odong-odong di sini. Gitu ya kawan-kawan ya. Kenapa begitu ya, ini tips ya, tips. Jadi kawan-kawan itu masang putusan ring oli itu jangan sejajar di saluran oli yang untuk melumasi liner piston gitu. Karena kenapa? Karena ya dia masuk ke ruang bahan bakar dari saluran oli ini. Nah gini dia misalnya kawan-kawan, ini kan putusannya nih, kita masukkan ke sini kan, ini kan. Baru ring tipis olinya itu kalau bisa berlawanan dari ring oli tadi. Nah, karena apa? Karena menjagakan agar tidak masuknya oli dari saluran lubang oli yang untuk melumasi liner gitu. Baru setelah seperti ini kita pasang, lanjut yang satu lagi, ring oli satu lagi. Oh ya, kalau ring oli ini bebas ya, dia nggak ada tandanya, jadi bisa kita pasang terbalik punya apa gitu. Kalau bisa di sini kita pasang. Gini ya kawan-kawan ya. Usahakan jangan putusan ring yang ada di piston jangan sejajar dengan garis saluran oli. Karena kenapa? Karena itulah dia dapat, misalnya gini nih, sejajar nih. Ini putusan nampak ya. Sejajar gini nih. Otomatis oli akan naik ke ring kompresi 2. Lanjut lagi nanti ke ring kompresi 1 dan lanjut seterusnya ke ruang bahan bakar. Itu. Jadi usahakan pemasangan yang benar-benar jeli di ring oli ini, jangan sampai pemasangan ring oli yang putusan ringnya itu sejajar dengan saluran oli yang ada di piston ya. Gitu. Lanjut pemasangan ring kompresi 2. Ring kompresi 2 menandakan tadi kalau tidak dia hitam ataupun dia sama warnanya, mana yang lebih tajam itulah dia ring kompresi 2. Dan ada tanda N ataupun angka huruf, dia menghadap ke atas gitu kawan-kawan, dia menghadapnya ke atas seperti ini gitu ya. Usahakan jangan sejajar dengan putusan ring oli dan jangan sejajar dengan lubang gitu. Di samping sini bebas, boleh kita pasang. Baru masuk ke ring kompresi 1. Kalau bisa kita masangnya silang. Dan jangan lupa ada angka ataupun huruf menghadap ke atas. Itu cara pemasangan ring piston yang benar. Kalau bisa silang. Seandainya ring
ring kompresi 1, kompresi 2 di sini. Kita pasang ring kompresi satunya di sini, kita silang gitu. Oke, lanjut. Tadi ada kesalahan teknis ya, mati lampu flash handphoneku ya. Oke, jadi begitulah cara pemasangan ring piston no bocor-bocor gitu ya kira-kira ya. Dan itulah guna dari ring oli atau ring kompresi 1 dan ring kompresi 2. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila kurang jelas, silakan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa di like, subscribe, komen agar saya semakin semangat membuat video-video selanjutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.